Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ulangi semua Ibu. Diam ibu-ibu, gilirannya bapak-bapak. Makin dengar suaranya bapak-bapak. Bapak-bapak. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulang 2 kali karena masih ada orang saya lihat berat sekali nak buka mulutnya menjawab salah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu yang kami hormati dan insyaallah dirahmati dan dimuliakan, khusus jamaah Masjid Fastabiqul Khairat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melapaskan dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil, karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat, karena kita masih diberi kekuatan oleh Allah sampai memasuki malam ke-19 salat tarawih. Insyaallah kami doakan seluruh jamaah Masjid Fastabiqul Khair mulai hari pertama puasa sampai hari ke-18. Tadi sore baru saja kita buka puasa hari ke-18. Insya Allah amal ibadah puasa, seluruh amal yang kita lakukan di bulan puasa, insya Allah diterima dan menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Nabi yang berhasil menggulung tikar kekafiran dan menghantar sejadah-sejadah keimanan, sehingga di pada malam hari ini, malam ke-19 salat tarawih, alhamdulillah kita telah merasakan begitu manisnya iman di bawah naungan panji Islam. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada Nabi besar insyaallah selalu mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, tahu salawat Jibril? Tahu? Yang mana? Yang mana tahu? Masuk tak? Bapak tahu salawat Jibril?
Ibu-ibu dulu saya tes salawat Jibril. Kita bersalawat sama Nabi Sallallahu. Aduh ini ada yang kasih selesai suara tak sudah lagi buka puasa belum tidak kalau belum begitu dong nih tapi alhamdulillah Pak Bu, saya sangat berterima kasih sama pengurus masjid karena malam ini alhamdulillah jamaah masjid Fastabikul Khair masih banyak karena biasanya itu Pak malam ke-18 hilang di 2 baris. Apalagi malam 20 ke atas 1 baris mani. Jadi 2 di ke tempatnya Pak. Ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau bukan di mall, pasar buku. Kan gitu Pak. Ayo kita semua salawat. Semoga ini masjid Fastabikul Khairat senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu sekali Pak. Insyaallah yang bersalawat kepada Nabi, insyaallah besok hari selalu senantiasa dibukakan pintu rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal. Insyaallah Bapak Ibu yang bersalawat kepada Nabi selalu insyaallah senantiasa dilunaskan utangnya. Kalau bayar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, saya asal dari Jakarta. Jalan Karya Tamalan Rea BTP masuk. Tapi saya asliku Pak. Mohon maaf saya sempat berbincang dengan Pak Haji, asli saya orang Jepang. Jene Ponto pangambikkan ke sana. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan 4 kitab suci diturunkan. Kitab pertama apa? Al-Qur'an. Kedua, kitab suci. 4 kitab diturunkan, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Ramadan adalah bulan pengampun. Iya, kalau mau kita bertaubat kepada Allah. Kapan kita mau bertobat kepada Allah? Silahkan. Tidak ada masalah. Kita bangun jam 2 malam, kita salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah taubah. Usalli sunnah taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz, tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kisah. Saya berniat salat sunnah taubah 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Sesudah salat taubah kita dianjurkan perbanyak istighfar. Ingat semua kesalahan, ingat semua perbuatan yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Makanya malam ini Bapak Ibu, tema yang kami angkat yakni duit. Duit itu bahasa lainnya kan uang. Saya angkat tema ini duit Bapak Ibu karena duit ini sangat ini. Kalau tidak ada duit, banyak orang ini berbuat salah. Makanya saya angkat tema ini duit. Duit itu singkatan D, do, A, usaha, I, istiqomah, T, takwa, doa,
usaha, istiqomah, takwa. Kita berdoa kepada Allah, minta ampuh kepada Allah dengan berusaha. Tapi ketika selesai berdoa, tetap istiqomah. Apa yang kita minta di hadapan Allah dalam tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Semoga jamaah Masjid Fastabiqul Khair kita senantiasa dalam orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya bahas doa. Doa ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sangat penting? Ketika kita sudah sholat, itu harus berdoa. Dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Kenapa saya bahas doa Bapak Ibu? Banyak sekarang, semoga tidak ada di masjid ini. Banyak sekarang jamaah Bapak Ibu, napa jangan begitu doa. Begitu imam katakan Assalamualaikum warahmatullah, wih, lomba keluar dari masjid, dia lupa berdoa kepada Allah. Kayak gitu. Kita ini dianjurkan doa sama Allah Bapak Ibu, minta ke Allah, karena doa itu adalah alat komunikasi dengan Allah. Saya tanya, Bu, alat komunikasi yang kita pakai sama suami kita apa? Hah? Apa? HP? HP? Biar di kamar, telepon aja sama suami kita. Kan gitu. Doa ini Bapak Ibu kata Nabi, ketika kita berdoa sama Allah, itu dianjurkan angkat tangan, angkat kita angkat ketika berdoa. Banyak sekarang jamaah saya lihat ketika dia berdoa, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Doa itu kan angkat tangan deh, angkat kita angkat. Salah satu kalau kita analogikan angkat tangan Bapak Ibu, coba kalau kita minta sesuatu di tetangga, pastikan dilambaikan tangan toh. Dengan kasih saya anu deh. Kan begitu. Ya kan? Coba kalau kita minta sesuatu di tetangga, dengan kasih saya anu teh. Pasti dengan apa itu? Tidak sopan. Kan begitu. Doa itu Pak dianjurkan angkat tangan. Angkat tangan tak. Kalau tunduk jadi begini, itu kan menundukkan, bukan doa. Kan begitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, Ibu, ketika dalam berdoa kata Nabi, hindari 3 hal. Hindari 3 hal. 1, jangan lalu berdoa sama Allah paksai Allah. Jangan dipaksa Allah Bapak Ibu. Contoh, ya Allah, ya Rahman, hari ini ya Allah malam ke-19 salat tarawih. Semoga selesai Ramadan nanti ya Allah bisakah beli mobil, bisakah beli motor. Tapi kalau tidak ya Allah, kenapa kalau tidak? Apa kalau tidak? Kan begitu. Yang kedua yang harus dihindari dalam berdoa Bapak Ibu, jangan berdoa sama Allah minta rezeki sedikit. Contoh, ya Allah, Engkau Maha Pemberi ya Allah, berikanlah kami rezekimu sedikit saja ya Allah. Ada sih rezeki sedikit minta, banyak saja belum tentu cukup, apalagi kalau sedikit. Kan begitu. Yang ketiga, yang harus dihindari dalam berdoa Bapak Ibu, jangan berdoa sama Allah bertele-tele. Tahu bertele-tele? Tahu? Tahu? Apa? Mana ada? Bertele-tele itu Bapak Ibu, tidak ada pangkal ujung akhirnya apa yang kita minta sama Allah. Contoh, ya Allah, dari buka puasa tadi di rumahnya Pak Lurah, es cendol basi nakasnikan ya Allah, ada sih. Nah itu kan tidak ada harapan permintaan kepada Allah. Apalagi kita ini masih ladies, masih belum punya suami, masih cewek. Perbanyak doa di bulan suci Ramadan. 1, tanamkan minta jodoh.
daripada tinggal dari Gasturi. Tahu Gasturi? Tahu? Gadis tua Republik Indonesia. Nabila orang jenis konto ganja, gadis tak laku-laku. Iya, begitu. Harus tanamkan doa, minta kepada Allah. Bapak Ibu yang sudah alhamdulillah umur 70, 80 ke atas, berdoa, berbanyak minta kepada Allah. Ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Insya Allah pertemukan lagi kami ya Allah di Ramadan akan tahun depan nanti ya Allah. Amin ya Allah. Subhanallah wala ilaha illallah. Sekali Pak. Subhanallah wala ilaha illallah. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berdoa Bapak Ibu perlu kita perhatikan ketika kita minta kepada Allah, jangan lalu ganti doa setiap minggu, setiap satu minggu, jangan ganti doa. Kalau diganti doa, kadang nipui malaikat yang mana digantikan. Iya. Contoh, salah satu contoh Bapak Ibu, hari ini, hari Jumat ya Pak. Hari Jumat, ingat, hari Kamis sore habis maghrib itu sudah ditutup doa. Malaikat sudah mencatat doa, baru dia naik menghadap kepada Allah. Nantarkan, inilah permintaan seluruh makhluk ciptaanmu ya Allah yang ada di dunia. Makanya di hari Jumat ini Pak, tanamkan doa. Hari ini doakan, minta rezeki, minta kesehatan, minta kekuatan. Itu mau terus. Besoknya hari Sabtu, itu lagi tanamkan. Hari Minggu, itu lagi tanamkan. Sampai hari Kamis, itu lagi tanamkan. Jangan ganti-ganti doa bos. Sama halnya kalau kita analogikan Bapak, kita punya anak tak. Hari Senin dia minta mau beli baju baru. Hari Selasa dia minta mau dibeli celana baru. Hari Rabu dia minta mau dibeli sepatu baru. Hari Kamis dia minta mau dibeli sepatu baru. Kan pasti lipuki. Yang mana nih ini mau kubelikan anakku? Kan begitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, minta harap kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha mengabulkan doa, maka kabulkanlah doa seluruh makhluk ciptaanmu, terkhusus jamaah Masjid Fastabiqul Khairat ini ya Allah. Amin ya rabbal. Tapi dalam berdoa Bapak Ibu harus juga konsisten, istiqomah. Jangan sampai berdoa di hari ini, malam ini ya Allah kasih kesehatan ya Allah. Nah besok pergi ke balapan motor, jatuh rusak mati. Kan begitu. Harus istiqomah. Apa yang kita minta sama Allah, apa yang kita harapkan sama Allah, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita berinfak. Begitu selesainya Ramadan, hilang semua perilaku itu. Bagaimana kita dirikan dengan istiqomah, takwa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Bapak Ibu selalu dibaca setiap hari Jumat. Ayat ini selalu disampaikan satu kali satu minggu karena pentingnya ayat ini untuk kita. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian wafat sebelum kalian menjadi orang muslim. Itu sama halnya Pak. Ayat ini sangat penting bagi kita. Sama halnya kalau Pak Lurah memberikan pengumuman di setiap hari Minggu pasti wajib.
Dan itu pasti penting. Nah, sampaikan Pak Lurah, kalau bukan kerja bakti, penerimaan sembako yang makin datang tidak dapat sembako. Kan gitu. Sama dengan ini Allah. Kalau kita bukan berusaha untuk selalu istiqomah dengan kehidupan hari-hari, mana mungkin kita tergolong menjadi orang takwa. Insyaallah jamaah Fastabiqul Khairat, semoga kita senantiasa tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Insyaallah sebentar subuh lagi kita akan lanjut. Mohon maaf atas kekurangan atau ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La